Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Ada guru yang sejati di dunia ini. Ada dukun, ada orang-orang yang sering memberi wejangan dengan nilai-nilai hidup yang sejati, dengan nilai-nilai keluhuran dan juga keabadian. Nilai-nilai yang tidak hanya badan watak, tetapi badan alus. Nilai-nilai yang metafisik, dan itu diajarkan oleh guru yang sejati di dunia ini. Maka sering kita bertemu dengan seorang guru yang sangat dihormati. Ada juga guru yang penipu, tetapi guru yang dihormati dicari orang untuk menjabarkan makna kehidupan, makna dunia, di balik dunia, yaitu metafisiknya, dan bagaimana asal dan tujuan manusia. Apa itu kesempurnaan? Maka guru yang sejati biasanya memberi wejangan, memberikan semacam membahas masalah kehidupan, diskusikan bersama dengan para pengikutnya, para cantriknya, para muridnya, dan dia kemudian akan meninggalkan semacam PR untuk merenungkan diri sendiri semuanya, merenungkan papat kiblat limo pancer, merenungkan asal dan tujuan hidup. Dan ini menjadi mengasihkan karena pencarian orang dalam kehidupan kebatinan di dunia ini. Saudara-saudari yang terkasih, rupanya Injil hari ini menceritakan Yesus yang dalam kacamata Nikodemus sebagai guru yang sejati, yang menjabarkan pelan-pelan tentang ajaran keilahian, disclosure, dibuka dengan pelan-pelan supaya murid-muridnya paham apa itu makna kehidupan, apa itu dilahirkan kembali. Saat ini atau kali ini, suatu malam Nikodemus bertemu dengan Yesus untuk berdiskusi, untuk mendengarkan wejangan Yesus. Dan Nikodemus itu anggota dari badan Farisi, orang Farisi. Dia juga sangat mendalami hukum-hukum tentang perjanjian lama, tentang Taurat. Dan Nikodemus ini tentu saja yang tidak sejalan dengan mayoritas orang Farisi yang menghakimi Yesus, yang memandang rendah dan jahat Yesus. Tetapi Nikodemus melihat ada nilai-nilai yang diajarkan Yesus. Tetapi Nikodemus takut kalau ketahuan teman-temannya, dia bisa dibully, dia bahkan bisa dilawan. Maka malam-malam dengan diam-diam Nikodemus menemui Yesus untuk mendengarkan ajarannya. Dan Yesus mulai dengan berkata tentang dilahirkan kembali. Kalau kamu ingin sempurna, maka kamu harus dilahirkan kembali. Nikodemus bingung, bagaimana mungkin saya dilahirkan kembali? Saya sudah dewasa, sudah besar, sudah gemuk. Bagaimana saya masuk ke rahim ibu saya lagi untuk dilahirkan kembali? Yesus kemudian sedikit mencemooh Nikodemus. Kamu orang tokoh terpandang di kalangan orang Farisi dan orang Yahudi, kamu tidak memahami juga tentang dilahirkan kembali. Dilahirkan kembali bukan dilahirkan fisik, tetapi dilahirkan oleh Roh Kudus yang melahirkan kamu, yang membuka wawasanmu dengan wawasan baru, wawasan dalam bimbingan Roh Kudus. Membuka wawasan yang kadang-kadang hanya sudut pandangnya adalah sudut pandang perjanjian lama, sudut pandang yang selalu menghakimi ajaran-ajaran baru Yesus. Maka mulai dibukalah wawasan baru itu. Saudara-saudari yang terkasih, Nikodemus akhirnya memahami apa makna dilahirkan kembali di dalam roh itu. Mungkin kalau di tempat kita, di gereja Katolik, itu adalah dibaptis
dilahirkan kembali dengan air dan roh. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari banyak masalah yang bisa melahirkan kita kembali. Banyak masalah yang dimana kita bisa memandang sesuatu dengan sudut pandang yang lain. Karena kita mendapatkan pencerahan-pencerahan. Saudara-saudari yang terkasih, saya teringat ada seorang anak SMA yang diminta live-in di daerah Jogja. Di situ dia orang kaya dan dia kemudian tidak pernah bekerja keras. Tiba-tiba oleh SMA itu, SMA Katolik, dia harus tinggal di keluarga orang yang membuat bata merah. Maka setiap hari dia harus mencari atau mengadon tanah liat, kemudian dicetak dengan pencetakan bata, dan kemudian ada kesempatan dia membakar bata merahnya. Semuanya dikumpulkan kayu-kayu, tetapi juga merang atau dari padi itu kemudian dibakar untuk membakar. Sebelumnya harus disusun dulu supaya semuanya kebakar merah matang bata merah itu. Diberikan lumpur dan juga jerami di luarnya supaya juga dibakar dari luar dan kemudian merah semua. Itulah menjadi bata merah yang kuat kalau sampai matang atau masak merah warnanya. Itu menjadi bata merah yang kuat untuk membangun tembok dan juga pondasi. Saudara-saudari yang terkasih, anak itu pelan-pelan mulai memahami ternyata mencari uang itu tidak mudah. Sebelumnya dia dengan enak menghambur-hamburkan uang orang tuanya karena dari anak yang kaya. Dia makan ini itu bahkan dibuang, tidak peduli, hanya dimakan sedikit, tidak dihabiskan ketika di restoran. Lalu mulai terbuka matanya. Ternyata banyak orang yang harus bekerja keras untuk mendapatkan makannya. Saya sementara membuang-buang. Mereka kadang-kadang kalau makan sisa itu disimpan, dibawa pulang. Mereka itu bahkan buruh-buruh yang ikut membakar bata merah itu pun kalau dikasih snack dibawa pulang untuk keluarganya. Sementara dia membuang-buang, tidak peduli dengan makanan yang hanya dimakan seperempat, sisanya ditinggal begitu saja. Dia mulai menghormati makanan, menghormati uang, menghormati materi supaya disyukuri. Maka dia juga dikatakan dilahirkan kembali dalam cara pandang melihat materi, melihat uang, melihat cara mendapatkan itu. Ketika semua harus berjuang, saya enak-enak, saya mulai sadar. Saya harus menghormati mereka-mereka yang bekerja keras hanya untuk mendapatkan sepiring nasi. Itulah dilahirkan kembali di dalam roh. Maka saudara-saudari yang terkasih, mari sebagai umat atau orang yang mengikuti Kristus, kita mencoba untuk selalu dilahirkan kembali setiap saat, mendapatkan inspirasi dari Tuhan, dari pengalaman hidup sehari-hari, dan kita secara tidak langsung diwejang oleh Tuhan dalam hidup kita dan memaknai hidup ini semakin sempurna, semakin ilahi, dan kita pun semakin disempurnakan. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.